Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Sains. Judul makalah penerapan logika fusi pada program linier untuk memprediksi keuntungan penjualan buku, komik manga, dan manhwa. Disusun oleh Arifian Anggara, Denny Bastian Febrianto, Ricardo Riza Yohanda. Pendahuluan, latar belakang. Kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini menuntut para pelaku ekonomi untuk cermat dan tepat dalam mengambil keputusan bisnis. Kesalahan dalam mengambil keputusan dapat mengakibatkan kerugian yang dapat mengganggu keberlangsungan aktivitas ekonomi para pelaku ekonomi. Permasalahan yang biasa ditemui adalah permasalahan dalam memaksimalkan keuntungan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Salah satu yang biasa ditemui ialah pemaksimalan laba penjualan produk-produk yang terbatas sumber dayanya, seperti harga beli produk tersebut, waktu penjualan, kapasitas produksi mesin, dan lain sebagainya. Memprediksikan laba merupakan salah satu unsur penting bagi para pelaku usaha dalam mengambil keputusan karena berdasarkan prediksi dapat diketahui tingkat resiko kerugian yang dapat dialami wirausahawan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara yang mampu memprediksi pendapatan laba. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan program linier. Program linier adalah suatu metode ataupun teknik perancangan menggunakan model matematika dengan tujuan untuk menemukan kombinasi-kombinasi produk di dalam menyusun suatu alokasi sumber daya yang terbatas guna mencapai keoptimalan suatu tujuan, baik itu meminimumkan maupun memaksimalkan. Salah satunya menggunakan pengembang dari program linier, yaitu dengan menggunakan Fusi Linear Program. Fusi Linear Programming. Lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu 1. Bagaimana menerapkan Fusi Linear Programming untuk memprediksi laba penjualan buku komik, manga, dan manhwa? 2. Apakah Fusi Linear Programming mampu memberikan rekomendasi dana beli yang menghasilkan laba yang optimal? Mari kita cek. Lanjut. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu 1. Menerapkan Fusi Linear Programming untuk memprediksi laba penjualan buku, komik, dan novel. 2. Mengetahui pengaruh penambahan alokasi dana beli dan penambahan toleransi alokasi dana beli terhadap perolehan laba buku, komik, manga, dan manhwa. Yaitu tujuan penelitian kami. Kemudian lanjut. Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Variabel yang digunakan adalah buku dengan jenis komik, manga, dan manhwa. Banyaknya buku adalah 2 berpasangan. Yang kedua, batasan yang digunakan adalah kapasitas masing-masing buku, dirak buku baru, dan dana yang dimiliki untuk membeli buku kepada distributor. Dengan asumsi buku memiliki batasan kapasitas rak untuk masing-masing buku sama dan alokasi dana beli merupakan alokasi untuk membeli kedua buku. 3. Tujuan program linier dari penelitian adalah memaksimumkan laba penjualan buku, komik, manga, dan manhwa. 4. Studi kasus hanya menggunakan data penjualan 10 bestseller buku, komik, manga, dan manhwa di toko buku Victory Book Komik bulan November 2021. Lanjut. Landasan teori dari makalah ini, program linier. Program linier adalah suatu metode perancangan menggunakan model matematika dengan tujuan untuk menemukan kombinasi-kombinasi produk di dalam menyusun suatu alokasi sumber daya yang terbatas guna mencapai keoptimalan suatu tujuan. Menurut Subranto, 1980, suatu persoalan dapat disebut sebagai linear programming jika memiliki 3 hal, yaitu A. Tujuan objektif yang akan dicapai harus dapat dinyatakan dalam fungsi linear. Fungsi ini disebut fungsi tujuan. B. Harus ada alternatif pemecah
Pemecahan yang membuat nilai fungsi bertujuan optimum atau bisa diartikan laba yang maksimum, biaya yang minimum. C. Sumber-sumber yang tersedia dalam jumlah yang terbatas, bahan mentah, modal, dan sebagainya. Kendala-kendala ini harus dinyatakan ke dalam pertidaksamaan linear. Lanjut. Pengenalan logika fusi. Logika yang biasanya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penalaran ilmiah adalah logika dwinilai, di mana setiap pernyataan mempunyai dua kemungkinan nilai. Dari namanya saja sudah logika dwinilai, dwi yang artinya dua, yaitu benar atau salah. Pada tahun 1920-an, seorang logika kawan Polandia John Lucas Swiss mengembangkan suatu logika trinilai dengan memasukkan nilai kebenaran ketiga, yaitu nilai tak tertentu. Logika inilah yang menjadi dasar dari apa yang disebut logika kabur. Susilo, 2003. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fusi, yaitu nomor 1, variabel fusi, 2, kehimpunan fusi, 3, semesta pembicaraan, 4, domain. Lanjut. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan atau biasa disebut membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya. Sering juga disebut dengan derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan yaitu dengan melalui pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan, yaitu 1. Representasi linear, 2. Representasi kurva segitiga, 3. Representasi kurva trapesium, 4. Representasi kurva bentuk bahu. Lanjut, slide berikutnya. Fusi linear programming. Fusi linear programming adalah sebuah cara yang digunakan untuk menyelesaikan program linear, yaitu diterapkan ke dalam lingkungan fusi. Kusuma Dewi dan Purnomo tahun 2004 berpendapat bahwa pada fusi linear programming akan dicari di suatu nilai set yang merupakan fungsi objektif yang akan dioptimisasi sedemikian hingga tunduk pada batasan-batasan yang dimodelkan menggunakan himpunan fusi. Lanjut ke slide berikutnya. Laba. Laba adalah pengindikasian keuntungan perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan. Sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat. Wild dan kawan-kawan 2005. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba yang merupakan indikator bagaimana perusahaan yang sedang berjalan. Indikator yang dimaksud adalah indikator prestasi yang besarannya akan tampak di dalam laporan keuangan. Lanjut. Analisis dan perancangan sistem. Pengumpulan kebutuhan. Proses pengembangan suatu aplikasi selalu didahului dengan mengidentifikasi aplikasi yang akan dibuat. Dengan setidaknya proses ini diharapkan dapat ditentukan seberapa jauh aplikasi tersebut dapat mencapai sasarannya. Dari proses ini, penelitian merancang penelitian berjudul Penerapan Logika Fusi pada Program Linear untuk memprediksi keuntungan penjualan buku, komik, manga, dan manhwa. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan untuk dapat mengetahui keuntungan. Lanjut. Membangun prototyping. Perancangan merupakan proses di mana peneliti melakukan pengembaraan, perencanaan, dan pembuatan sketsa dari beberapa elemen yang terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh. Berikut merupakan rangkaian perencanaan yang dilakukan oleh peneliti. Perancangan proses. A. Use case diagram. Use case diagram. 1. Definisi aktor. Ya, bisa dilihat. Aktor definisi, aktor, staf, pengguna yang mengoperasikan aplikasi. Lanjut. Membangun prototyping. Nomor 2.
use case. Bisa dilihat use case, deskripsi, dan aktor. Untuk use case, nomor 1 itu input manual. Untuk nomor 2 hasil perhitungan simplex. 3 input data format XLS. 4 prediksi. 5 simpan XLS. Excel. Deskripsi nomor 1 melakukan input data yang menjadi variabel prediksi laba dilakukan secara manual. Aktor staff. Nomor 2 staff melihat hasil perhitungan simplex. Aktor tetap staff. Nomor 3 staff melakukan input dapat berformat Excel. Aktor tetap staff. Nomor 4 staff dapat melihat prediksi keuntungan. Aktor tetap staff. Dan nomor 5 staff menyimpan hasil prediksi dan dilakukan oleh staff. Membangun prototyping. Skenario use case. Input manual. Hasil perhitungan simplex. Input data XLS. Prediksi dan simpan XLS. Membangun prototyping. Data flow diagram DFD level 0. Diagram konteks. Bisa dilihat keuntungan buku, harga beli, volume buku, file type XLS. Staff. Dari staff ke sistem prediksi, kembali ke staff lagi melalui sistem prediksi. Lanjut. Membangun prototyping. Perencanaan antarmuka. A. Input manual. Dalam form ini, staff akan diminta untuk menginputkan nama buku, keuntungan per buku, volume per buku, harga beli per buku ke distributor, maksimal kapasitas volume rak buku 1 dan buku 2, maksimal alokasi dana untuk membeli kedua buku, dan toleransi alokasi dana beli untuk diproses oleh sistem. B. Input XLS. Data berbentuk file XLS akan diolah di dalam sistem. Untuk selanjutnya akan dicari jumlah rekomendasi buku yang harus ada, laba maksimal yang dapat diperoleh, dan derajat keuntungan. Hasil dari sistem dapat kembali disimpan dalam bentuk XLS. Lanjut. Membangun prototyping. Perhitungan dengan metode linear logika fusi. Masuk kesimpulan. Diketahui bahwa komik Naruto dan Dragon Ball, harga beli masing-masing buku adalah Rp20.000 per buku dan Rp13.000 per buku. Keuntungan yang didapat atau diperoleh dari kedua buku tersebut adalah Rp1.500 per buku Naruto dan Rp1.000 per buku Dragon Ball. Anggaran untuk membeli kedua buku yaitu sebesar Rp700.000 dan dapat ditambah menjadi Rp1 juta jika diperlukan. Kapasitas volume rak untuk buku Naruto seri 45 adalah 18.000 kubik, sedangkan untuk buku Dragon Ball sebanyak 18.000 cm kubik. Buku Naruto memiliki volume sebesar 486 cm kubik, sedangkan buku Dragon Ball memiliki volume 1080 cm kubik. Selanjutnya selesai dan terima kasih setelah mendengarkan sedikit presentasi tentang program linear fusi linear programming dari kelompok kami. Terima kasih apabila banyak kesalahan dari presentasi saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini bisa dikatakan ini pembacaan presentasi, bukan menjelaskan ya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang masih belum paham tentang yang saya presentasikan, bisa langsung dilihat di link deskripsi. Ada link makalah
yang kami presentasikan. Semoga lebih bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.